Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan sore teman-teman dan juga ibu guru sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang evolusi dan juga peluang. Di sini yang berbicara perwakilan dari kelompok kami ada Ali Syarafa, Cynthia Putri Oktaviani, dan Muhammad Ihsan Daifullah. Mungkin bisa langsung dimulai aja, silakan yang share screen. Jadi hari ini kita membahas tentang evolusi. Yang pertama ada hukum Hardy-Weinberg. Frekuensi satu alel dari satu gen akan tetap atau konstan dari suatu generasi ke generasi berikutnya jika tidak terjadi mutasi, tidak terjadi migrasi, termasuk imigrasi dan emigrasi, tidak terjadi seleksi alam, perkawinan berlangsung secara acak, jumlah anggota populasinya besar. Berikut ini ada rumus hukum Hardy-Weinberg, yaitu P tambah Q sama dengan 1, atau bisa dituliskan dengan P tambah Q kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Bisa dijabarkan dengan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Dengan keterangannya P sama dengan gen dominan, Q sama dengan gen resesif, P kuadrat adalah genotip homozigot dominan, 2PQ adalah genotip heterozigot, Q kuadrat adalah genotip homozigot resesif. Ya, di sini kita punya contoh soal. Jika dalam suatu populasi berada dalam suatu kesetimbangan Hardy-Weinberg memiliki frekuensi alel resesif sebesar 0,3, maka presentasi individu dalam populasi yang mungkin heterozigot sebesar. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Q sama dengan 0,3. P sama dengan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Kita akan menggunakan rumus yang tadi, P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Heterozigotnya adalah 2PQ. Menjadi 0,3 dikalikan 0,7 menjadi 0,42. 0,42 yaitu 42%. Dan di sini kita punya contoh soal yang kedua. Berikut adalah data penduduk sebuah desa pada tahun 2000 dan 2020. Jika 9% diantaranya adalah laki-laki buta warna, berapakah selisih jumlah penduduk wanita desa tersebut yang membawa sifat buta warna pada tahun 2000 dan tahun 2020? Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. X sama dengan P. X kuadrat CB sama dengan Q. X kuadrat CBY sama dengan 9%. Q sama dengan 0,09. P sama dengan 1 dikurang 0,09 sama dengan 0,91. P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. XX tambah 2. XX kuadrat CB tambah X kuadrat CB X kuadrat CB. 0,91 dikalikan 0,09 sama dengan 0,1638. 0,1638 dikalikan 5.000 sama dengan 819 orang pada tahun 2000. Dan 0,1638 dikalikan 10.000 sama dengan 1.638 orang pada tahun 2020. Selisihnya adalah 1.638 dikurang 819, yaitu 819 orang. Berikut ini adalah teori evolusi dari dua pendapat yang berbeda. Menurut teori Lamarck, dia menjelaskan adanya teori used and disused, yaitu sering digunakan akan berkembang, tidak digunakan akan tereduksi atau menghilang. Maksudnya di sini anggota tubuh yang sering digunakan itu akan berkembang dan yang tidak digunakan itu akan menghilang. Terus perubahan tubuh yang dipengaruhi lingkungannya akan diwariskan pada keturunannya. Lalu ada juga teori Darwin, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lampau. Seleksi alam merupakan penyebab utama terjadinya evolusi. Kemudian ada contoh soalnya. Berdasarkan statistik, bayi yang dilahirkan oleh manusia atau Homo sapiens memiliki berat badan rata-rata 3,4 kg atau sekitar 7 pound. Jika berat badan bayi yang dilahirkan terlalu ringan, bayi akan lebih cepat meninggal karena lebih sering terdampak penyakit infeksi dan kehilangan panas lebih cepat karena kecil. Di lain sisi, jika berat badan bayi yang dilahirkan terlalu berat, maka bayi dan ibu berpeluang besar akan meninggal karena bayi yang besar akan sulit untuk dilahirkan melalui pembukaan pelvis ibu.
Jika kita lihat kurva statistik berat kelahiran bayi di bawah, maka dengan jelas terlihat bahwa berat badan di sekitar 3,4 kg adalah yang terbaik. Oleh karena itu, seleksi alam untuk berat kelahiran bayi termasuk ke dalam penjelasannya. Dari deskripsi soal di atas dapat kita simpulkan bahwa hanya sifat fenotip pada range tengah-tengah saja yang lolos dari seleksi alam. Jika lebih rendah dari nilai tengah atau nilai mean, atau lebih tinggi dari nilai tengah, maka sifat fenotip tersebut tidak akan lolos seleksi alam. Sifat fenotip di sini adalah berat kelahiran bayi. Seleksi alam memilih fenotip normal, bukan ekstrim. Dengan demikian, seleksi alam yang dimaksud adalah jenis seleksi alam stabilisasi karena menstabilkan sifat fenotip non-ekstrim. Lihat gambar di samping. Sumbu Y menunjukkan banyaknya organisme, sedangkan sumbu X menunjukkan range kuantitatif dari suatu sifat fenotipik. Merah menunjukkan distribusi awal dari suatu sifat sebelumnya adanya seleksi alam, sedangkan biru menunjukkan distribusi akhir suatu sifat setelah adanya seleksi alam. Seleksi alam stabilisasi ada pada gambar 2, sedangkan gambar 1 adalah seleksi alam direksional, dan gambar 3 adalah seleksi alam disruptif. Untuk kasus berat kelahiran bayi, semakin banyak bayi yang memiliki berat kelahiran dekat dengan mean, yaitu 3,4 kg. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.